Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Ken Ayu, profesi saya penyanyi dangdut. Pak Ustadz, saya mau bertanya, setiap orang kan semua punya ujian dalam hidup. Tapi saya ngerasa apakah profesi saya sebagai seorang penyanyi dangdut itu ujian juga untuk kehidupan saya dalam asmara. Karena tahun semalam saya mau menikah tapi gagal Pak Ustadz. Karena profesi saya sebagai seorang penyanyi dangdut ibunya tidak merestui. Dan saya gagal menikah. Tapi Pak Ustadz di samping itu pasangan saya sampai sekarang sakit parah. Saya nggak tahu Pak Ustadz apakah saya harus melanjutkan kehidupan saya ke depan dengan orang lain. Atau saya harus bertahan dengan orang yang saya cintai. Tapi karena saya tahu dia punya ibu, saya tidak ingin menjadi anak yang merusak antara ibu dan anak. Saya juga Pak Ustadz menjalani hidup dengan berjualan lontong sayur Medan. Karena kebetulan saya orang Medan Pak Ustadz. Jadi saya jual teri Medan untuk menghidupi anak yatim. Ibu saya yang sedang sakit juga. Sampai sekarang masih berobat jalan. Jadi saya nggak tahu Pak Ustadz. Allah mendirikan saya hidup ini untuk membantu orang-orang sekitar. Di saat kondisi saya juga perlu bantuan. Tapi saya ingin bertanya Pak Ustadz. Masa lalu saya tahun semalam dengan mantan saya yang sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi karena terhalang restu. Apakah kedepannya saya harus bagaimana yang baiknya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Silahkan Ustadz, mangga. Bunda, untuk semua yang sudah terjadi, akan selalu ada hikmah dan pelajaran ketika kita memandangnya dengan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kalau ada pertanyaan AA, apakah semua yang terjadi hari ini itu disebabkan karena perbuatan kita di masa lalu? Jawabannya boleh jadi iya. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpamu dari satu musibah yang melandamu itu disebabkan karena ulah tangan perbuatanmu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu lebih banyak. Berarti begini, izin ya, kalau Bunda sekarang sedang diuji, merasa sedang mendapatkan musibah, apakah ini gara-gara kesalahan saya di masa lalu? Boleh jadi iya. Berarti perbanyak istighfar. Ketika engkau mengucapkan kalimat istighfar, engkau sedang minta dua hal sama Allah. Satu, engkau sedang minta agar dosa-dosamu yang dulu dihapuskan oleh Allah. Yang kedua, engkau sedang minta kepada Allah agar ke depan engkau dijaga sama Allah untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi istighfar itu luar biasa. Ketika Bunda mengatakan astagfirullah hal azim, astagfirullah, Bunda minta sama Allah, ya Allah hapuskan dosa saya yang dulu. Dan yang kedua, ya Allah jaga saya agar ke depan gak bikin dosa lagi, agar ke depan saya tidak berbuat kesalahan lagi. Yang kedua, jika ada pekerjaan yang menurut Teteh rasanya lebih tenang hati gitu ya, ngerasa lebih jalannya lebih bikin kebaikan buat kita, sok bismillah.
Bunda sayang, tidak usah khawatir urusan rezeki. Rezeki yang ngatur siapa? Yang punya siapa? Yang genggam siapa? Yang ngasih siapa? Allah. Deketin Allahnya, maka Allah akan cukupin rezekinya. Maka mintalah kecukupan dari Allah, mintalah kebaikan dari Allah. Dan yang ketiga, Teteh, untuk urusan hubungan, jangan sampai juga kita mengambil hati anak laki-laki dari ibunya. Pesan Ahilman maksudnya apa? Walaupun agak sulit gitu ya, tetap kejar kalau kita mencintainya, kejar untuk mendapatkan restu orang tuanya. Bagaimana mungkin kita bisa mengarungi rumah tangga tanpa ada doa dan restu dari orang tua? Setuju? Pelan-pelan, kalau kita cinta dengan pasangan kita, ayo kita kuatkan sama-sama. Dan bilang sama suami kita atau mantan kita atau orang yang kita cintai, kalau kamu cinta sama aku, yakinkan orang tuamu untuk menerima aku. Karena rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai. Tapi rumah tangga itu menyatukan dua keluarga untuk saling memahami. Betul? Setelah menikah berubah dari aku, dari kamu jadi kita. Setuju? Maka belajar saja untuk mengarunginya. Dan percayalah pasti ada kebaikan di dalamnya. Mudah-mudahan Mbak Ken Ayu tetap istiqomah dalam kebaikan. Dan Ahilman doakan semoga yang baik-baik datang untuk Mbak Ayu. Amin ya rabbal alamin. Saya harus bertahan dengan di posisi ini atau saya harus move on, cari orang lain lagi gitu. Karena di saat saya pisah dengan dia, nah di situ dia sakit parah. Jujur nih saya bilang, kalau misalnya dibilang saat ini untuk pengen mengunjungi, pengen mengurus, pengen melihat, pasti. Tapi hanya doa, karena percuma kalau saya nggak diinginkan di rumahnya juga saya datangkan nanti jadi masalah ya kan. Jadi saya lebih bagus mundur, saya lebih bagus pasrahkan ke Allah dan kirimkan doa yang terbaik buat dia. Semoga dia di sana sehat. Jadi saya belajar dari kajian hati ini. Mungkin ini pengalaman yang saya rasakan di sebelum masa lalu saya pernah menolak orang. Jadi sehingga saya di saat ini saya juga ditolak, tapi saya ngerasa oh ini ya gitu. Saya sudah menerima dengan lapang dada, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Hoirun Nisa dari Cibinong. Ustadz, saya mau tanya. Dari kecil saya sudah menjadi korban kekerasan dari orang tua saya. Baik itu verbal ataupun non-verbal. Saya tidak tahu kenapa orang tua saya selalu melakukan kekerasan itu terhadap saya. Jadi saya juga punya kedua orang adik. Tetapi dari kecil selalu saya yang jadi korban kekerasan kedua orang tua saya. 25 tahun saya hidup, 20 tahun saya sudah menjadi korban kekerasan kedua orang tua saya. Lalu saya diperkenalkan dengan seorang lelaki yang sekarang menjadi suami saya. Saya menikah di umur 25 tahun, Ustaz. Sudah 3 tahun saya menikah, tetapi dari awal saya menikah, orang tua saya dan saya tidak pernah bertemu dan tidak pernah berbicara. Karena setiap saya ingin bertemu, orang tua saya selalu melarang dan gak ingin, selalu menjauh. Dan kedua adik saya juga dijauhkan dari saya. Dan suami saya juga ikut membenci kedua orang tua saya karena waktu awal menikah
suami saya pernah melihat saya di depan orang banyak dan dicaci maki. Jadi suami saya ikut membenci orang tua saya karena dia nggak terima kalau istrinya diperlakukan seperti itu. Saya sekarang sudah mulai ikhlas dengan masa lalu saya, dan saya sekarang juga sudah bahagia dengan suami saya. Tapi saya ingin meminta maaf ke orang tua saya, orang tua saya ini nggak mau sampai sekarang bertemu dengan saya. Saya harus apa Ustadz? Saya juga bingung karena saya merasa saya jadi serba salah. Saya harus gimana pun juga salah. Saya ingin berbaikan dengan orang tua saya dan saya ingin suami saya juga baik ke orang tua saya. Tapi di satu sisi orang tua saya ini benar-benar tidak ingin ditemui dan gak mau. Jadi saya harus gimana Ustaz? Baik Bunda. Pertama, Ahilman ingin menyampaikan kepada setiap orang tua untuk belajar ya, jadi orang tua yang baik. Untuk belajar jadi ayah ibu yang baik. Terus jangan sampai menjadi orang tua yang zolim. Melakukan kekerasan kepada anak, bahkan traumanya masih terus disimpan hingga sekarang. Belajarlah untuk jadi orang tua yang arif, untuk jadi orang tua yang bijak, untuk jadi orang tua yang bisa menempatkan sikap terbaik untuk anak. Apalagi mohon maaf, orang tua itu bagi anak adalah model, teladan, portofolio dalam hidupnya. Anak itu peniru terbaik. Apa yang orang tuanya lakukan, anak bisa merekam dan bisa meniru apa yang orang tuanya lakukan. Betul? Makanya sering Ahilman bilang, Bunda sayang kalau Bunda nyuruh anak A hanya pakai kata-kata, itu pengaruhnya hanya 2%. Tapi kalau Bunda, ayah minta sama anak, ditunjukin dengan contoh teladan, itu pengaruhnya 93%. Contoh begini, ayahnya bilang sama anak, "Nak, ke masjid." Tapi ayahnya nggak ke masjid, itu 2% pengaruhnya. Tapi kalau ayahnya bilang, "Nak, ke masjid," sama ayah, barang ayah, itu pengaruhnya 93%. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Kalau belum bisa membahagiakan, maka jangan pernah membuat luka hati di perasaan anak-anak kita. Yang kedua, teteh, segimanapun sakitnya teteh sama perilaku orang tua, tetap di hati, siapkan hati untuk menghadirkan rasa maaf kepada orang tua kita. Mulai dari mana ya orang tua saya belum mau ditemui, belum mau bicara. Pertama, doakan. Apa? Doakan. Yang melembutkan hati siapa? Allah. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Doa agar kita diberikan ketenangan dan kelapangan hati untuk menghadapi sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Boleh kita baca? Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sodri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Amalkan doa ini
Setiap kita menghadapi sesuatu yang rasanya sulit untuk kita lembutkan. Kalau Bunda ngadepin orang kayaknya keras banget. Ngadepin orang kayaknya sulit banget. Bunda minta sama Allah, Rabbis rahli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lisanku. Yafqahu qauli, agar dia bisa paham perkataanku. Teteh doakan orang tuanya agar kemudian pelan-pelan Allah lembutkan hatinya. Yang kedua, kalau lisan kita tumpul untuk bicara sama orang tua, pinjam lisan orang lain. Teteh boleh minta tolong sama orang yang kira-kira lebih didengar sama orang tua kita. Kan ada ya, mungkin paman kita gitu. Mungkin saudara kita, mungkin orang tua berarti kakek nenek kita, atau mungkin adik kita yang sekiranya bisa lebih didengar oleh orang tua kita. Nah, baru yang ketiga, teteh berbuat baik aja sama ayah. Berbuat baik aja sama orang tua. Kirimin sesuatu. Halo? Kok agak tertekan gitu wajahnya? Kalau ada rezeki kasih jajan, transfer gitu loh. Jadi kita minta maaf ke orang tuanya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sesuatu yang menyenangkan dia. Walaupun kita rasa dia yang gak baik sama kita, jangan pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Betul? Apalagi ini siapa? Orang tua. Bagaimanapun izin ya, tidak akan mungkin ada teteh kalau gak ada orang tua teteh. Maka tetap siapkan hati untuk memaafkan orang tua kita dengan segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Doakan, pinjam lisan orang lain, dan yang ketiga terus berbuat baik sampai orang tua kita lembut hatinya. Salam buat orang tua, salam buat suami. Semoga teteh dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan saya Via Gasani, seorang beauty vlogger. Saya sedang dilema dan sangat bingung menjawab ajakan rujuk suami saya yang pernah tersesat dan pernah berselingkuh, Pak Ustadz. Suami saya dulunya orang yang baik, soleh, dan penyayang istri, Pak Ustadz. Kami menikah saat umur kami masih tergolong muda, yakni sama-sama umur 19 tahun. Sehingga pada usia pernikahan 2 tahun, pernikahan kami di ujung tanduk. Berawal dari pertengkaran kami berdua yang cukup besar sampai kami berdua pisah rumah. Saya tinggal dengan kedua orang tua saya, sedangkan suami tinggal sendirian di rumah bekas ibunya. Kami bertengkar saat itu karena keadaannya saya baru saja melahirkan, saya sedang baby blues dan sangat stres, dan suami sedang depresi akibat baru saja kehilangan ibunda yang meninggal dunia. Tak lama keadaan saya membaik. Tapi suami saya nggak kunjung baik, Pak Ustadz. Sampai titik hilang arahnya dia mencoba. Dan yang paling membuat saya kecewa, dia berselingkuh. Saat tahu ia selingkuh, saya tersulut rasa kecewa dan emosi. Sehingga saya memberikan ia sanksi sosial kepada publik di Instagram pribadi saya. Hingga ia kehilangan pekerjaan dan bangkrut agar ia jera. Harapan saya untuk kembali berumah tangga bersama ia lagi saat itu benar-benar gak ada, Pak Ustadz. Karena beliau masih tetap hilang arah meskipun saya udah memberikan sanksi sosial kepada dia.
Tapi saya bingung Pak Ustadz. Seakan Allah merencanakan semua untuk tidak memisahkan kami. Berkali-kali saya ingin melakukan cerai, tapi selalu ada saja yang membuat kami gak bisa cerai. Bagaimana Pak Ustadz, saya sangat dilema. Jika rujuk, saya takut apakah saya mampu menjadi istri yang ikhlas seluas samudra. Karena dia pernah menyelingkuhi dan menyakiti saya. Tapi di sisi lain, saat ini dia benar-benar menunjukkan semuanya dengan sangat baik. Kebetulan orangnya saat ini datang Pak Ustadz. Ikut? Iya datang karena Masya Allah. Dia benar-benar berusaha banget. Dia sering suruh aku ikut kajian juga supaya dapat pencerahan gitu. Apa yang tadi kan Mbak Fia sudah cerita tentang perasaan beliau. Dan Masya Allah sekarang kita lihat suami beliau ternyata ikut hadir. Karena ini menunjukkan keseriusan beliau untuk memperbaiki diri. Betul? Apa yang ingin disampaikan oleh masnya untuk Mbak Fia juga? Boleh mungkin dampingi ke depan biar bisa kelihatan. Sini gak apa-apa. Nah, apa yang ingin disampaikan atas semua yang sudah terjadi kemarin? Semoga ini jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Bahwa masih ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Saya pribadi gak akan pernah lelah, gak akan pernah berhenti untuk mengakui kesalahan saya, untuk meminta maaf. Dan selalu menyadari betapa besarnya, betapa dalamnya luka yang pernah saya kasih ke dia Ustadz. Saya pun gak ada harapan sebenarnya untuk ingin saya perjuangin dia tuh datang lagi untuk saya. Saya cuman ingin setidaknya saya bisa nenangin hati dia kalau saya tuh menyesal. Saya takut dia merasa saya tuh gak menyesal. Saya takut dia ngerasa kalau dia tuh gak layak untuk diperjuangin gitu. Saya mau ngasih tahu kalau dia tuh perempuan yang layak banget untuk saya perjuangin. Mbak Fia, izin siapa namanya? Mas Aryo. Dan kita semua, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Dan rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau ibadah yang paling lama berarti dalam rumah tangga itu ada pahalanya atau tidak? Ada. Pahalanya kecil apa besar? Kalau pahalanya besar berarti godaannya dikit apa banyak? Maka pertama kembalikan kepada niat kita menikah itu untuk ibadah. Semua yang sudah terjadi, semua yang sudah berlalu harus dijadikan sebagai pelajaran. Mas Aryo menyesal atas yang dilakukan. Maka benar-benar bertobat kepada Allah. Sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Jangan sibuk meyakinkan hati istrimu, tapi sibuklah mendekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi perempuan, memaafkan mudah, tapi melupakan susah. Ada istilah bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Pasti akan terus terbayang rasa sakitnya. Akan terus terasa rasa sakitnya. Maka bagaimana caranya? Masnya buktikan bahwa penyesalan saya, perbuatan saya yang dulu, benar-benar saya mau bertobat. Sungguh-sungguh. Jangan memaksa dulu hati yang sedang sakit untuk menerima kita. Jangan. Biarkan hati itu lapang dulu. Biarkan hati itu terima semua keadaannya itu. Sampai nanti pelan-pelan Mas Aryonya mendekat ke Allah. Mbak Fianya minta petunjuk dari Allah. Nanti ketemu titiknya. Setelah itu pelan-pelan Mas Aryo pantes sendiri.
Mbak Via minta petunjuk dari Allah atas semuanya. Kalau masih ada kesempatan untuk bersama, yakinkan hati, tutup semua yang sudah terjadi, titipkan sama Allah apapun yang akan terjadi ke depan. Mbak Via, anak-anak butuh ayah, Mbak Via juga butuh pendamping, tapi dengan catatan, Mas Aryo serius memperbaiki diri. Jangan mengulangi lagi, jangan diulangi lagi. Cukup satu sakit hati yang kemarin yang sudah terjadi, yang pernah ada di hati. Setelah itu, kalian berdua masih punya masa depan. Jangan hancur lebur karena semua masalah yang sudah terjadi. Yakinlah ada kebaikan yang sedang Allah siapkan. Terima kasih Mas Aryo, terima kasih Mbak Via sudah menginspirasi kami untuk hari ini di kajian hati, betul? Boleh kita tepuk tangan untuk mereka berdua yang sangat luar biasa. Banyak hikmah yang Ahilman pelajari dari mereka berdua. Masih 19 tahun kita awal nikah itu isinya ya banyak cekcoknya, yang namanya bocil gitu. Aku hamil, bocil hamil, dia juga kaget nanggepin bocil yang lagi hamil, dia stres, ibunya meninggal, terus dia sesat. Apalagi dia dendam, kesel sama aku saat itu pas ibundanya meninggal. Aku gak ada di sisi dia, malah kita bertengkar, tapi juga gak bisa disalahin. Aku habis melahirkan, aku baby blues, jadi chaos gitu loh, kita sama-sama chaos. Nah, perbedaannya aku duluan membaik, sedangkan dia nggak membaik-baik, makin ini aja gitu loh. Karena aku tinggalnya sama orang tua, dia kan yatim piatu, tinggal sendiri di rumah, ya makin parah. Berharap rumah tangga utuh kan niat dia baik gitu ya. Jadi aku udah bisa nyari point of view sisi baiknya dia di taubatnya dia sekarang.